siswa 210001254736. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya bekerja, yaitu UPT SD Negeri 30 Nico di kelas 4 dengan materi mengenal 5 Asmaul Husna dengan artinya dan berakhlak dengan 5 Asmaul Husna menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Coba ke kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna aku pemahaman yang benar. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan mengabsen dan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Coba, adik Muslim, Hadir, Bu. Syarissa, Hadir, Bu. ya semuanya hadir ya? Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air. Silahkan berdiri. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Tepuk semangat. Sungguh luar biasa semangatnya hari ini untuk belajar. Kita akan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaannya yang pertama yaitu, mengapa penting bagi kita untuk mengenal dan memahami Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Coba siapa yang bisa menjawab? Alicia. Silakan berdiri. Karena Asmaul Husna mengajarkan kita sifat-sifat Allah yang bisa bermanfaat. Ya, itu tadi jawabannya dari temannya. Jadi kita untuk memahami Asmaul Husna itu tentunya kita mengenal sifat-sifat Allah. Coba pertanyaan Ibu Guru yang kedua. Apa dampaknya bagi seorang jika menghayati sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna ini? Saya Siapa yang mau jawab? Coba adik Muslim. Silakan berdiri. akan membentuk karakter yang juga merasa lebih dekat dengan Allah. Ya itu kan tadi jawabannya dari temannya. Jadi dampaknya itu kita akan lebih dekat dengan Allah. Gimana cara kita meneladani sifat-sifat Allah padahal kita hanya makhluk yang penuh dengan keterbatasan? Coba siapa yang bisa jawab? Natasha Kila. Dengan menyesuaikan kemampuan kita sebagai manusia kasih sayang. Apa materi minggu lalu yang kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Nuralisha.
Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min melalui hasil karya berupa poster dan kotak konsep. Nah, adapun bentuk-bentuk penilaian dari tujuan pembelajaran ini yaitu ada penilaian LKPD individu, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, dan ada penilaian sikap. Di sini kalian nanti akan mengamati video tayangan video ini. Di situlah nanti kita akan mengetahui pelajaran pada hari ini, materi-materi apa yang kita akan pelajari. Terus tetap semangat belajar. Oke, siswa kelas 4, pada minggu ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu bab 2 tentang Asmaul Husna. Untuk bagian yang kedua, kalau bagian yang satu kemarin adalah macam-macam Asmaul Husna. Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kemudian jumlah Asmaul Husnanya ada berapa kemarin? Semua Asmaul Husna ada 99. Dan yang kita pelajari itu ada 5. Dengan berakhlak Asmaul Husna yang pertama, yaitu menahan diri. Menahan diri itu kira-kira menerapkan Asmaul Husna yang apa di antara 5 itu? Yaitu menerapkan Asmaul Husna Al-Malik. Apa itu menahan diri? Menahan diri itu adalah mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah. Jadi kalau kita itu bisa menahan diri, berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan jika kita mungkin ada orang yang bersalah dengan kita, maka kita bisa memaafkan orang yang bersalah itu, bahkan sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf. Contoh misalnya kaki kita terinjak oleh teman, ya, memang tidak sengaja. Maka ketika kita itu menahan diri itu kira-kira menerapkan Asmaul Husna yang apa di antara 5 itu? Yaitu menerapkan Asmaul Husna Al-Malik. Apa itu menahan diri? Menahan diri itu adalah mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah. Jadi kalau kita itu bisa menahan diri, berarti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan jika kita mungkin ada orang yang bersalah dengan kita, maka kita bisa memaafkan orang yang bersalah itu, bahkan sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf. Contoh misalnya kaki kita terinjak oleh teman, ya, memang tidak sengaja. Maka ketika kita itu bisa mengamalkan Al-Malik, yaitu menahan diri ini, maka kita tidak marah dan kita memaafkan teman kita yang tidak sengaja menginjak kaki kita itu sebelum teman kita meminta maaf. Contoh lagi, ya, contoh kita menahan diri yaitu misal menahan diri dari berbuat curang. Contohnya ketika ujian itu tidak mencontek, itu berarti kita bisa menahan diri, ya, bisa menahan diri yaitu menerapkan Al-Malik. Terus ketika bermain kita juga tidak mencurangi teman kita yang sportif. Itu beberapa contoh tentang menahan diri. Dan kita itu harus bisa menahan diri. Agar apa? Agar hidup kita itu menjadi rukun dan tentram. Kalau semua dari kita ini semuanya bisa menahan diri, tentu tidak ada yang marah-marah, tentu tidak ada yang berbuat curang, tentu semuanya mau memaafkan teman-teman kita atau orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira kalian bisa menahan diri? Pasti bisa, ya.
karena dengan menahan diri itu kita sudah menerapkan Asmaul Husna atau meneladani Asmaul Husna al-Mahdi. Berikutnya yaitu berakhlak dengan Asmaul Husna yang kedua yaitu mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri salah satunya ya. Tapi tidak hanya mandi sendiri saja. Ya banyak. Kemudian mandiri ini kita kira-kira meneladani Asmaul Husna apa ini? Mandiri itu meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Mandiri itu apa? Mandiri itu adalah mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Jadi yang namanya mandiri itu mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepada kita, mengerjakan sesuatu yang diwajibkan kepada kita, atau mengerjakan sesuatu kepentingan kita, itu kita kerjakan sendiri, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan teman, tidak mengandalkan orang tua, tidak mengandalkan orang yang di sekitar kita. Itu namanya mandiri, termasuk mandi sendiri tadi. Contohnya adalah makan sendiri. Ayo, adakah kelas 4 yang makan masih disuapi orang tuanya? Kalau ada berarti belum mandiri dan belum meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Kemudian mandi sendiri ini tadi ya saya jelaskan mandi sendiri. Tentu ini semua kelas 4 pasti sudah mandi sendiri. Kemudian mencuci baju sendiri. Nah, kelas 4 ini harus sudah belajar mencuci baju sendiri. Ya minimal bajunya sendiri dicuci sendiri. Kemudian kita itu harus mandiri. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang tidak menggantungkan pekerjaan kita kepada orang lain. Bisa kira-kira kalian mandiri? Ya makan sendiri, kemudian mandi sendiri, mencuci baju sendiri, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang bisa kalian kerjakan sendiri, itu kalian kerjakan sendiri-sendiri mulai hari ini. Bagi yang sudah, ya alhamdulillah. Bagi yang mungkin belum, ayo hari ini kita awali dengan hidup mandiri dengan kita. Karena itu kita harus tertib agar bisa mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Nah, 5 akhlak Asmaul Husna ini kira-kira bisa kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Itulah tadi tayangan video tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Mengenai Asmaul Husna dan bagaimana cara kita berakhlak dengan kelima Asmaul Husna. Nah, untuk selanjutnya dari video tadi, apakah masih ada anak-anak ustaz kalian yang belum mengerti? Coba diangkat tangannya yang belum mengerti. Coba Nur Alisha, apa yang kita belum mengerti? Bagaimana cara
akan menempel. Akan tempel. Jadi waktu untuk mengerjakan ini saya kasih waktu 30 menit.
lisan.